Halo Citizen, selamat datang di podcast 2.4 bersama saya Dwik. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dia adalah seorang perempuan muda yang sudah menjadi CEO dan co-founder dari sebuah perusahaan jasa yaitu Upgrace, yang banyak membantu anak muda untuk memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan untuk bekerja. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Kak Azahra Pradita. Halo Kak, Halo, apa selamat kabar siang. siang? Apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Gimana Kak Dwi Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke. Kak Zahra atau Kak Dita? Panggilnya Dita. Dita, Mhm, oke, dan sehari-hari dipanggilnya Dita ya? Dita. Oke. Kak, Kakak benar CEO dan co-founder dari Upgrace? Iya, betul Betul ya? banget. Ini aku pastikan dulu nih, takutnya salah, benar Bener ya? bener bener bener. Oke. Kak, aku tuh udah denger Upgrade sebenarnya udah lama. Maksudnya udah tahu lah karena ada beberapa temenku yang coba atau sudah, bekerja sama dengan Upgrade untuk memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan kalau mau kerja gitu. Mhm. Tapi aku juga pengen denger langsung dari Kak Dita, kalau boleh diceritain Upgrade itu apa sih? Oke, sebenarnya secara garis besar Yap, Upgrace itu, perusahaan jasa ya, persiapan karir sih Kak sebenarnya. Jadi, kita udah alhamdulillah berbadan hukum dari tahun lalu gitu oke. ya. Jadi, udah ada PT juga, tapi memang sejauh ini, produknya itu jasa Mhm, gitu. Jadi, best seller-nya sih sebenarnya jasa upgrade CV dan LinkedIn ya. Itu oke. produk pertama sekaligus produk best Mmm. seller. Oh, iya iya. Tapi, sebenarnya dari tahun 2022, bener-bener 7 bulan setelah kita launching itu udah banyak produk baru bermunculan nih kayak Iya. konseling karir, simulasi interview, Oke. asesmen psikologi gitu. Bahkan nanti, awal tahun 2025 sebenarnya kita mau launching produk lagi nih, Oh, ya? portofolio sama negosiasi gaji, Oke. gitu. Oh, itu ada? Aku pikir tadinya cuman CV dan LinkedIn ya, Heeh. ternyata ya sekarang jadi banyak dan 2025 rencananya bakal ada produk yang baru Iya, lagi, insyaallah. portofolio dan Negosiasi gaji. negosiasi Nggak kebayang gaji. kan tadi kan? Tapi Oh, butuh ternyata kan? iya butuh Iya, sih, iya butuh arahan untuk bisa, karena kan kadang kalau misalkan ditanya langsung kita juga bingung ngejawabnya mhm. gimana ya. Oh, ini dapat dapat juga dari Upgrace itu. Tapi, sekarang sih masih under development tuh si 2 produk Oke, itu. Jadi masih belum launching, tapi insyaallah kalau nanti berjalan mulus awal siap. tahun 2025 lah paling. Amin, semoga ya, Kak, Amin. ya. Yes, Ya. doain ya. Amin. Kak, soal tadi co-founder, berarti Kakak adalah bagian dari founder dari Upgrace ini Iya kan? iya. Nah, aku juga pengen denger nih, awal mulanya apa trigger untuk Kakak akhirnya membuat Upgrace ini? Ini lucu sih sebenarnya. Jadi Oke. sebenarnya kenapa aku sebut co-founder, karena founder-nya bukan aku. Founder-nya adalah, pacar aku sendiri, Oh, gitu. Iya, jadi pasangan, sebenarnya oke. ide bisnis itu dari dia Mhm, asalnya. Jadi awal mulanya tuh, si pacar aku namanya Shibil kan, iya, sebenarnya calon suami sih. Iya, amin. amin. Nah, si Shibil ini dia tuh, waktu itu ada kebutuhan untuk jadi mentor, kan dia waktu itu kerja di bidang edutech ya. Oke, Nah, salah satu persyaratan administrasinya tuh dia harus punya akun LinkedIn. siap, Nah, sementara akun LinkedIn-nya tuh caur banget, mhm, terus pokoknya jabatannya tuh kayak, "Kok begini banget sih akun iya, LinkedIn-mu?" Gitu kan, harusnya sebenarnya bisa dibenerin tuh yang proper. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol, aku rombak lah ceritanya si, akun LinkedIn-nya itu, aku benerin dari mulai keyword-nya, siap, terus dari mulai, mmm, deskripsinya yang masih kosong aku iya, isi gitu, sampai akhirnya udah bener-bener rapih lah akun LinkedIn-nya oke, ini. Nah, turns out abis aku benerin akun LinkedIn-nya, nggak ada 2 bulan, yap, ada recruiter yang nawarin dia kerjaan. oke. Terus kita kayak, "Oh, it Loh, works ya," iya, gitu. Jadi pas abis momen itu, dia bilang kayak, "Ini harus dibisnisin," siap gitu, siap. "harus dibisnisin." Akunya nggak mau tadinya, Oh, Kakaknya nggak aku mau? nggak mau, karena aku ngerasa, "Ngapain dibisnisin? Itu Iya, kan sesuatu hal yang kita tuh bisa ngobrol aja sambil ngopi nih." Kayak iya, misalkan Kak Dwi ngajak aku, ngobrol sekarang iya, minta heeh, diajarin CV atau LinkedIn gitu, ya mhm, aku willing untuk ngajarin gitu, aku kasih tahu yang bener yang salah gitu. siap, Tapi, waktu itu dia kayak setengah maksa, tapi maksanya tuh dia bilang kayak, "Sebenarnya bukan masalah diduitin apa enggak, tapi oke, banyak pasti yang butuh bantuanmu," gitu. iya, Dan banyak banyak juga nih shibil-shibil di luar sana yang oke, clueless gitu dan iya, butuh bantuan yang mhm, lebih ngerti gitu kan. Akhirnya pas dia ngomong kayak gitu aku kayak tergerak deh, ya udah deh coba dulu iya, nih gitu. Akhirnya nyoba, jadi kita tuh bener-bener start dari nol banget, Kak. iya, Jadi kalau di startup tuh kan ada namanya lean startup ya. iya, Jadi kalau lean startup itu kita harus punya MVP nih, minimum iya, viable product. Nah, itu kita bener-bener bikin produk seminimum mungkin effort-nya. iya, Waktu itu produk pertama adalah jasa review CV dan LinkedIn.
review Oh doang baru nih, review doang, baru iya. review doang dan itu kita cuman bikin Iya, Instagram doang terus display name-nya jasa upgrade CV dan LinkedIn. siap. Nggak ada iklan, nggak ada aktivitas marketing apapun, paling cuma bikin konten promosi aja gitu Hmm, kan di, Instagram-nya. Terus tiba-tiba sebulan berjalan, kok banyak yang nge-chat ya iya. gitu, kok, oh berarti Oh, ada marketnya nih gitu iya. kan. Itu sama sekali belum keluar, iklan atau Mhm, kayak apapun gitu. Terus akhirnya pas di bulan kedua dan ketiga kita mulai seriusin produk dan dari situ produk-produk yang di-request tuh bermunculan gitu. iya. Jadi banyak mereka yang nggak cukup nih review doang, Iya, tapi butuh heeh. dibikinin karena mereka nggak ada waktu gitu. Akhirnya ya udah kita coba, bikin itu produk, dibuatin SOP-nya dan lain-lain, itu masih aku sendiri yang handle, belum Oke, ada tim juga. Tiba-tiba malah rame nih yang produk kedua, yang, iya, jasa bikin CV dan edit mhm, akun LinkedIn-nya. Sampai sekarang deh gitu, jadi udah tumbuh beranak pinak nih iya. produknya. Berarti awal mulanya adalah ketidaksengajaan ya? Bener-bener accident banget sih Iya. itu. Tapi sebelumnya Kak, lu tuh udah pernah bikin perusahaan juga yang startup gini atau belum? Aku Apa tuh ini yang pertama? ini kalau berbentuk startup dan berbadan hukum ini Iya. pertama. Oh ini pertama? Iya, pertama, tapi aku dari kecil, dari SD tuh suka dagang orangnya. Apa aja Mhm. dijual, kayak dulu zaman SD buku-buku SD, Oh. terus, apa sih kalau zaman dulu tuh wristband Iya iya. wristband bola, wristband Mhm. Justin Bieber, One Direction itu aku jual-jualin dan itu Iya laku, cuma waktu itu kehalang karena mau UN, iya. jadi masih di-stop. Tapi Mhm. basically emang suka jualan anaknya. Iya berdagang ya happy lah ya. Iya, happy banget gitu, Heeh. makanya pas ada Upgraze nggak keluar modal sama Iya sekali, modalnya cuman laptop iya. doang, ya udahlah terusin aja sampai sekarang Oke. deh, Dan itu tahun berapa Kak, Upgraze ini muncul? 2021. 2021, Mhm. 2024 masih jalan dan 2025 bakal ada produk baru Amin, lagi. insyaallah kalau berjalan lancar. Amin. Semoga ya Kak ya. Amin, gitu Da sih Kak kurang lebih asal-usulnya ya. Jadi sebenarnya founder-nya bukan aku, founder-nya adalah Oke. si pacar aku ini dan aku kayak eksekutornya aja sebenarnya. Iya. Tapi ya iya, kalau menurutku ya bagian founder lah, Kak. Iya, Maksudnya ya kan kurang dari lebih Kakak lah ya. juga ya, skill Kakak yang tidak sengaja ditaruh ke pacarnya dan berhasil Mhm dan dilakuin ke banyak orang, mhm. membantu banyak orang juga dan akhirnya berhasil juga kan. Oke, kayak gitu. Nah sekarang, berarti yang best seller, produk yang best seller dari Upgraze adalah itu ya, Dari memperbaiki bikin CV dari nol, mhm, edit akun LinkedIn, sama cover letter. oke. Mhm. Dan nggak tahu ya, menurutku sangat bagus, kebetulan banget Kakak juga tinggalnya di Bekasi kan? Mhm. Maksudnya di sini ya iya terkenal kan kota industri Mhm mhm dan itu mhm. sangat cocok banget gitu Yes, dan membantu betul. banget gitu. Mhm mhm. Nah sejauh produk Kakak yang memperbaiki atau membuat, apa yang sering Kakak dapat? Maksudnya membuat CV yang untuk perusahaan apa gitu Mhm. atau job-job apa gitu? Jujur kalau ditanya mayoritas perusahaan apa, Ya, nggak ada yang terbanyak sih, kayak oke bener-bener diverse banget juga oke, klien-kliennya, dari yang, mmm, bener-bener familiar kita ya. profesinya sampai yang, "Ini profesi apaan sih?" Gitu kan. Oh Aku bahkan iya? baru bener-bener kayak baru dapat beberapa klien tuh kayak, "Oh ada ya orang kerjanya ini." Itu Iya bener-bener baru di-upgrade, selebihnya aku nggak tahu. Jadi dari aku sebagai, co-founder iya. dan mungkin tim-timku juga sama-sama belajar sih sebenarnya pas lagi dapet Iya klien ya? tuh. Iya, karena nggak ada yang ada mungkin ya, tapi mayoritas tuh nggak sesuai sama background kita, Mhm. gitu. Dan Kakak akhirnya jadi riset lagi kan? Jadi riset Yang lagi. dibutuhin apa nih? Iya, Untuk ada beberapa job yang Kakaknya juga baru dengar, "Oh ada ya kerjaan ini," gitu. betul, tapi sebenarnya kalau si Fidalikin tuh prinsipnya sama. Mhm, Jadi kita tinggal bisa-bisa ngarahin aja nih apa yang perlu oke. ditonjolin, mana yang enggak gitu. Cuman Ya. kan itu tricky ya, Kak. Maksudnya Iya, misalkan kita kerjaan marketing nih, kan apa yang ditonjolin beda sama yang kerjaannya videographer gitu betul, kan. heeh, Gitu sih, oke. dinamika ngejalanin kliennya. Nah kalau boleh ceritain Kak, kalau yang mayor dari pekerjaan-pekerjaan klien Kakak apa yang sering? Sering itu marketing. Oh marketing, oh iya, Itu sering banget kita dapet marketing, sosmed, oke. digital marketing ya Oh karena iya, mungkin industri lagi naik juga iya ya. betul, Terus ya marketing, sales itu sering sih, Kak. oke. Nah Mhm. yang tadi yang Kakak kaget, "Lah ada ya?" Gitu, apa Kak? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya banyak banget juga nih, Kak, yang Iya, yang aku juga nggak familiar gitu ya, tapi yang bener-bener membekas banget di otakku itu ada 3 profesi nih. apa? Yang pertama adalah refugee coordinator. Review? Refugee jadi Kakak tahu kayak Rohingya gitu nggak? Oke Heeh. Nah ternyata tuh di area yang menerima, refugee itu, oke, heeh. pengungsi, itu tuh ada koordinatornya. Oh, Dan aku waktu itu kayak, "Kakak serius kerjanya ini?" Tapi aku iya nggak bilang kayak gitu, iya cuman iya, kayak, "Kak boleh diceritain nggak ini kerjanya ngapain?" Jadi mhm, kerjaan dia adalah ya meng-handle si pengungsi itu, iya, sampai dia dapet, hunian iya, layak, sampai heeh, mereka makan, itu iya. ternyata ada yang in Oh charge, ada yang iya, ada yang koordinir ada yang semuanya in dulu ya? charge. Oke. Itu kalau nggak salah di Batam.
si klien aku lokasinya. Kliennya dari Batam? Klien aku seluruh Indonesia, Kak. Dari Oke. Sabang sampai Merauke tuh kita udah pernah handle gitu. Jadi nggak cuman di Jakarta aja Mhm. ternyata gitu kan. Nah itu salah satu itu ada di Batam. Iya Batam. Nah kalau itu 1 dari 3, 2 lagi? 2 lagi, namanya Au Pair, Kakak pasti belum pernah dengar. Baru. Iya, Au Apa Pair itu? itu dia babysitter khusus, anak autism, Oke. iya, dan itu khusus di Amerika. Wih. Jadi waktu itu lucu banget, jadi kita tuh online meet beda 12 jam. Iya, Jadi aku online meet tuh jam 6 pagi, dia di sana udah jam 7:30 apa berapa malam. malam ya? Iya, itu susah banget tuh nentuin waktunya. Iya ya, nyesuaiin ya, Iya, heeh. ditambah si kliennya ini itu udah lama nggak tinggal di Indo, Kak. Oke. Jadi bahasa Oh. Indonesianya tuh, wah, Iya berantakan lah iya, gitu. heeh. Cuman untungnya smooth sih, karena Mhm. kliennya kooperatif, kayak dia beberapa kali say sorry, "Maaf ya, aku tuh udah lama nggak tinggal di Oke, Indo, aku iya. lupa how to say words in Indonesian," gitu kata Mhm. dia. Akhirnya ya udah, itu profesi au pair itu. Oke, aku baru tahu juga Au nih pair dari baru tahu Kakak, iya. kan? Jadi dia khusus meng-handle anak-anak autis. Iya. Mhm. Aku baru tahu loh Kak, ada. Bener Iya, bener. untuk nggak tahu ya, tapi untuk tadi yang Kakak bilang baby sister butuh CV aja aku baru tahu ini. Iya, Iya, ternyata butuh juga kan, butuh dan butuh ini banget. yang khusus gitu. Mhm. Nah, yang itu 2, 3-nya Satu lagi adalah arsitek restoran. arsitek restoran. Jadi anggaplah fast food resto lah ya yang kita Oke, tahu. iya. Itu tuh pas dia opening restoran baru, Iya, itu nggak asal opening. Itu oke. diperhitungkan banget tuh Iya. dari sisi berapa meja yang dipasang, angle-nya gimana gitu. Ya sebenarnya pekerjaan arsitek kan memang seperti Iya, itu. heeh. Cuman ini spesifik dia adalah restoran arsitek. Dia yang nata layout, iya Iya. semuanya itu Iya, oh ada jadi ya? ya aku nggak mau sebut merek ya, intinya Iya. salah satu fast food terbesar di Indo, itu restoran semua semua cabangnya yang desain dia. Oke, dan dia akhirnya bikin CV? Iya, Bikin atau memperbaiki pada saat itu? bikin dari nol. Bikin dari nol? Bikin dari nol, karena dia memang udah senior banget, Kak. Iya. Jadi dia tuh nggak tahu, "Kak, aku tuh nggak pernah ngelamar kerja," kata dia. Mhm. "Ini aku butuh lamar kerja karena aku mau apply di arsitek luar." Oke. Jadi kayak firm arsitek luar, dia butuh, CV gitu ya, Mhm. dan dia emang udah senior banget di atas 40 kok orangnya. Oke. Terus dia kayak, "Aku nggak tahu CV yang bener tuh sekarang kayak gimana." Iya, Ya udah, oh. akhirnya ke-upgrade dia, Iya, akhirnya bikin ya dari nol ya. dibikinin, iya. Dan itu ya maksudnya tantangan Kakak adalah akhirnya mencari tahu. Mhm, Iya, beberapa kerjaan yang Kakak nggak tahu ya dicari tahu ini apa sih iya, gitu kan dan betul. coba Kakak bikinin gitu. Dan kalau berarti kalau soal treatment, eee, adalah wawancara juga ya ke Mhm dianya ya? mhm. Jadi, ya itu mungkin ya salah satu USP atau Iya, kelebihannya Upgrace dibanding jasa-jasa CV di luar lain. Ini oke perlu boleh. diingat Iya juga nih iya kalau misalkan Kak Dwi pengen bikin CV, iya. itu make sure nggak asal kopas gitu. Oh, Maksudnya pasti kan orang jasa CV banyak ya, Kak. iya Cuman kan ada yang Kakak nulis apa, diplek-ketiplek gitu iya sama si orang yang bikin iya. jasa ini. Nah, kalau di Upgrace tuh enggak. Oke. Kakak nulis Iya, secara kasar, kita online meet dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu oke. via Zoom ya, Iya. terus kita benerin. Oke, nah itu treatment yang Kakak kasih Itu untuk iya, treatment-nya. untuk klien ya? Mhm Dari yang aku misalkan mau bikin, aku coba bikin kasarnya dulu, mhm aku coba lempar ke Kakak, kita wawancara, mhm. yang aku mau juga apa dan Kakak juga bantu arahin, baru udah upgrade di situ membantu untuk Iya, membuatnya. mhm. Sisanya sampai bener-bener jadi. Sampai bener-bener jadi. Oke, dan itu kalau sorry Kak, kalau misalkan aku bikin, Mhm. ada revisi bisa? Revisi-revisi Bisa, gitu? kita ada kesempatan revisi kok. Oke, Di setiap alur tuh kita udah statement di awal, ini iya, Kakak dapat kesempatan revisi sekian kali, mhm, ya biasanya semingguan ya iya, proses upgrade tuh. oke. Dan itu online bisa ya wawancaranya? Online, kita full online Oh full online? full online, Sorry, kalau offline-nya datang gitu? belum ada. Oh, belum Mungkin ada. ya di beberapa tahun lagi ada sih, Amin, heeh, iya. karena tadi kalau misalkan offline kasihan yang di luar Iya, Batam. Tapi Jakarta. dari Amerika juga ada? Amerika banyak banget, kita tuh di Medan pernah. Oke. Medan justru banyak mahasiswa tuh, Kak. Oh iya, Kan univ-univ heeh. di Medan tuh lagi naik juga kan Iya, rankingnya, itu banyak banget tuh kita waktu itu dapet klien dari Medan. mhm. Terus itu di Batam salah satunya, ada yang di Taiwan juga, Taiwan, dia lagi S2 iya, gila. Tapi gitu. sebelumnya Kakak pernah nge-expect gak kayak misalkan kliennya bakal dari sampai luar negeri loh? Nggak Luar expect kota aja sama nggak pasti sekali. nggak nge-expect kan? Kalau luar kota expect, Oh, luar kota expect, malah oke, expect, heeh. iya. Cuman kalau luar negeri Kalau luar negeri kita kayak, "Oh, loh, itu iya nomornya tuh bukan +62 lagi, Kak, iya. +60, +45," gitu Oh yang kan. masuk Yang ke WhatsApp kita ke tuh customer oh iya. bukan +62 lagi. Ya ampun udah nomor-nomor yang Nomor-nomor kode luar negeri lah intinya. iya. Jadi pas kita keterima kayak, "Oh, ini bukan orang Indonesia nih, Oh ini iya, orang sekian nih," gitu kan. Jadi itu udah sebenarnya udah ke-filter tuh dari WhatsApp sebenarnya. oke.
Nah itu tadi beberapa hal tentang ya memperbaiki atau membuat CV dari nol. Tapi sebelum pertanyaan lebih lanjut, boleh sambil diminum aja Kak. Ini kita Oke. lagi ada di Live Kitchen and Bar di Mhm Jawa mhm. BK Cikarang. Mhm. Tadi aku udah mesenin Kakak es coklat. Es coklat, Iya, iya panas soalnya di sini ya, iya jadi jadi butuh enak es. butuh yang Iya, es-es. aku malah panas. Boleh diminum dulu aja Kak. Oke. Aku sambil minum apa ya? Iya diminum ya, Kak. Iya, aku pesan cappuccino panas. Sepertinya enak ini. Ini tempatnya enak loh guys, adem. Iya, heeh. Aku juga baru datang sini dan aku suka. Hmm, Minum. boleh Kak, silakan. Nah, ini aku lanjut lagi nih, Kak. Soal aku tuh banyak pengen tahu, ya Boleh Kak. soal CV lah. Nih aku punya pengalamannya aku sharing aja ke Kakak ya. Jadi aku tuh background-nya adalah stand up comedian dan ya Mhm. aku punya komunitas stand up comedy lah. Mhm. Perihal CV, ada beberapa temanku yang membuat CV dan memasukkan skill, kan ada skill ya? Iya. Skill yaitu stand up comedy. Mhm. Sampai akhirnya, di saat interview, ia lihat HRD-nya terus dicoba disuruh stand up Mhm. di depan dan akhirnya menurut temenku ya, dia masuk karena ada faktor dari dia bisa stand up di depan Mhm. HRD itu Mhm. dan mungkin jadi poin plus gitu. Mhm mhm. Nah menurut Kakak nih soal skill tadi, Mhm. maksudnya kita nih sebagai komika salah nggak naruh skill-skill yang, "Loh kok ada stand up comedy?" gitu. Menurut Kakak gimana? Sebenarnya nggak salah, tapi sebenarnya stand up comedy itu bisa di-breakdown lagi loh skill-nya. Oh iya? Kalau Kakak stand up comedy pasti Kakak riset dulu kan? Iya, Kakak riset, Kakak bikin skrip, iyap, Kakak nulis dulu, mhm, baru Kakak public speaking kan. Itu oke, tuh salah satu skill teknis yang worth it banget untuk dimasukin di CV. Kalau aku oke, jadi Kakak, aku nggak bakal aku bakal nulis stand up comedian, iya? tapi aku bakal tambahin skill lain, creative Oh, writing, oke, terus public speaking, oh, terus abis itu, apalagi ya, research. iya. Oh bisa Creative dibilang research. gitu juga nggak apa-apa? Bisa Oh bisa, iya? iya. Dan Jadi makanya kita emang harus tahu nih kalau misalkan di satu pekerjaan itu mhm, skill apa sih yang biasa dia lakuin tiap hari gitu. iya. Karena walaupun stand up comedian menurut aku skill teknis tuh banyak banget. Oke, dan Tuh, itu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Soalnya aku ngerasa pada saat temenku cerita, aku pikir, ya udah ini cuman keberuntungan kali, Mhm stand up mhm. comedy bukan faktor juga untuk dia akhirnya masuk. Tapi ternyata menurut Kakak ini oke ya, ternyata boleh ya? Makanya nanti kalau bikin CV jangan lupa dimasukin tuh creative Iya, writing, heeh, copywriting, iya, terus public speaking. mhm, Karena Kakak itu bisa jadi bargain power juga. Kalau misalkan, oke, "Iya aku stand up comedian Bu," mhm, ternyata stand up comedian itu tidak sesimpel itu. iya, Ada kreatif prosesnya nih di iya. belakang. Itu Kakak bisa jelasin kalau Oke interview. boleh. Nah ini soal tadi soal skill. Kita naruh skill yang emang skill ini berhubungan sama apa ya, perusahaan yang kita tuju atau nggak usah deh, udah taruh skill sebanyak-banyaknya apapun perusahaannya? Oke, kalau aku di-filter. Oh difilter balik Mhm. lagi ya? Jadi Oke. sesuai sama yang kita lamar. Mmm, Biar biar apa ya, biar sejalan gitu, Kak. oke. Kayak Mhm. misalkan mungkin aku pengen jadi marketing atau media sosial spesialis, ya Mhm. mungkin ini masuk ya kayak Yes. copywriting dan segala macam gitu. Iya, betul. Oke, Gitu, oke jadi boleh kalau tahu. aku tipikal yang satu CV itu, Mhm, nggak dikirim nggak disebar luas gitu loh. Jadi oke. aku sesuaiin, misalkan aku pengen daftar di marketing, Iya, skill-skill-nya aku sesuaiin. Aku mau oke. daftar di sales, aku Iya. sesuaiin lagi gitu. Oke. Ya aku jadi banyak tahu nih. Itu hal-hal yang ya pas pertama kali dikabarin kalau tamunya Kakak, "Wah Mhm. banyak nih pertanyaan aku nih," gitu dan ya udahlah aku tanya aja deh gitu. Iya. Nah ini kita balik lagi ke Upgrace. Kak, Mhm. ya karena Kakak juga CEO dan co-founder, tujuan Upgrace tuh apa Kak? Kalau boleh tahu visi misinya gitu? Oke. Sebenarnya kalau sekarang Mhm. kita bener-bener aiming untuk nge-reach, job seeker di seluruh Indonesia sih. Oke. Karena kalau sekarang tuh hanya di beberapa kota nih yang Iya, masih kejangkau gitu kan. mhm, Next-nya tuh kalau dari aku sendiri pengen menjangkau ke seluruh Indonesia lah iya. gitu. Kayak tadi sebenarnya udah seluruh Indonesia nih, cuman masih kurang banyak gitu Oke, kan, masih kurang iya. banyak. Terus yang kedua, karena kita udah ngelihat beberapa peluang gitu ya Mhm. dan banyak request juga dari klien-klien. Jadi sebenarnya produk-produk Upgrade tuh request dari kliennya. Oh, Jadi kayak, "Kak, kok nggak ada jasa oh. ini sih?" Itu portofolio salah satunya yang di-request. Iya di-request? Oh Mhm, gitu. iya, Akhirnya gitu. muncul-muncul produk yang lainnya selain memperbaiki atau membuat, ya Itu itu based on muncul request. iya muncul karena customer Iya ini. iya, Oke. gitu dan, aku aiming-nya adalah Upgrace ini bisa jadi apa ya, ekosistem Mhm, para pencari kerja gitu. iya, Jadi, oke, nyari kerja awal dari CV dan LinkedIn. iya. Habis dari CV dan LinkedIn ngapain nih? Simulasi interview, Oke. atau mungkin sebelumnya ada konseling karir dulu gitu kan kita Mhm, bisa provide. Terus abis, udah lolos interview, tinggal apa nih? Negosiasi gaji gitu kan. iya. Nah itu aku pengen kita tuh kayak satu lingkaran gitu sih, Oke. buat para pencari kerja. Ya mungkin next-nya nanti ada upgrade skill Oke, mungkin, iya. atau, training untuk menjadi manajer Iya, misalkan, aku nggak tahu. Cuma nanti kita lihatlah gimana, iya. peluangnya itu ada.
Ya berarti Upgrades ini menawarkan jasa yang benar-benar dari nol ya, dari yang No. mungkin nggak tahu apa-apa ya Mhm. sampai akhirnya tahu untuk siap gitu, Iya, aku masuk ke nyebutnya bisa end to end. Jadi dari oke, awal sampai akhir, iya oke. gitu. Nah kalau kayak tadi ada konsultasi ya, Mhm konsultasi karir mhm. atau ada apa interview, tes apa? Simulasi Oh interview simulasi interview itu mhm. Kakak juga yang ngisi atau ada tim? Enggak, aku berpartner. Jadi kalau di Upgrace itu Yap, kita konseling karirnya, based on ini sih, kayak career psychologist gitu. iya. Jadi, memang yang ditanya-tanya tuh seputar, "Kamu tuh minatnya di mana? Oke, Potensinya di mana? Apa yang iya, disuka, apa yang nggak disuka?" Gitu. mhm, Jadi, dari situ klien bakal ngearahin sendiri. Maksudnya dari psikolog kita bakal ngarahin, "Kakak coba deh, tekunin bidang ini," gitu yap, kan. Tapi at the end, keputusan akhir tuh ada di kliennya, oke. gitu. Oh Itu jadi konseling karir. Jadi kita partneran sama career psychologist. oke, ada beberapa yang membantu jugalah ya, Mhm heeh, untuk mhm. nah kalau tadi soal tes interview menarik nih, Mhm Kak. mhm. Ada apa ya, tes interview kan Kakak juga ya akhirnya membuat ini di Upgrades kan produk Mhm baru. mhm. Nah untuk tes interview tuh kadang ini pertanyaan aku aja pribadi ya, kayak gestur tuh menentukan apa ya, nilai atau HRD untuk ngerekrut gak sih? Sebenarnya bukan lebih ke gestur ya, lebih kayak, gestur pede nggak pede sih, Kak. Oh gitu? Karena kan kalau kandidat nggak pede itu kelihatan banget. Iya. Kandidat yang gemeteran gitu Iya, kan, atau heeh. kandidat yang gayanya tuh kayak Oh menutup iya iya diri, iya. itu tuh kelihatan, Oh dan itu jadi gitu. jadi nilai juga ya? Jadi nilai Oke. gitu. Makanya sebenarnya aku tuh lagi aktif juga nih ngonten di TikTok. Iya. Heeh, Aku udah lihat. udah Iya lihat iya. kan? Nah, itu salah satu views terbanyak itu adalah ketika aku ngomong, "Kenapa kalian tuh nggak pede? Maksudnya pede Iya aja," gitu kan. iya. Kalau aku dulu memang ada momen-momen nggak pede sih, Kak. Tapi Mhm. karena udah keseringan interview ya, Iya. jadi kayak udahlah hajar bleh gitu. Iya. Dan makin ke sini orang-orang tuh harus punya mindset seperti itu. Iya. Jadi kayak udah jalanin aja dulu dan aku Iya. sama mama, ya dia tuh masih manusia kok, masih Mhm. masih makan nasi gitu. Jadi Iya. sama nih kita nih, nggak usah deg-degan gitu. Jadi Oke. sebenarnya kalau aku saran misalnya interview gitu ya, udah Iya. pede aja dulu deh Iya gitu. sikat ajalah ya. Sikat aja dulu, Mhm. masalah masalah hasilnya gimana belakangan, yang penting Mhm. pedenya itu kita penuh persiapan ya, Iya. gitu. Iya ya pedenya balik lagi ya perlu persiapan Penuh itu ya, heeh heeh. persiapan. Ya biar dianya juga ya HRD-nya yakin sama kita lah. Mungkin itu tuh yang ya aku juga kayaknya bakal seperti itu deh, bakalan kayak takut atau apa ya, cuman balik lagi Kakak saraninnya untuk udah pede aja gitu. Makanya nih buat Citizen kalau seandainya tes interview masih coba takut atau deg-degan atau nervous, ya udah yakin aja gitu. Ya yakin apapun hasilnya ya udah yakin aja dulu. Mhm mhm. Nah itu tuh salah satunya tuh. Nah kalau ini juga masih interview nih, salah nggak kalau misalkan kita sok tahu banget? Kayak Mhm misalkan kita ngejawab apapun bahkan kita sotoy gitu. mhm mhm. Itu salah nggak untuk di mata HRD? Sebenarnya soto itu kan relatif ya, Kak, Oke ya, heeh, cuman kalau aku selalu bilang, mhm, yang penting tuh sesuai sama pengalaman kita, iya. gitu. Oke. Jadi, kelihatan kok mana yang omdo, Iya, mana yang dia tuh emang oh, pernah ngelakuin iya gitu. iya iya, Biasanya kalau memang pernah ngelakuin, dia mhm tuh ngejelasinnya selalu runut. mhm, Bener-bener kalau ditanya tentang pengalaman tersebut nggak yang terlalu lebar pembahasannya, tapi bener-bener apa yang dia lakuin. oke. Heeh, jadi kalau aku interview atau Yap, mungkin, klien-kliennya Upgrace interview, aku selalu bilang selalu berdasarkan pengalaman kalian, mhm, jujur, jangan dilebih-lebihin. oke, Jangan dilebih-lebihin tuh maksudnya kayak apa yang tidak ada dijadiin ada tuh jangan. mhm. Karena bakal jadi bumerang juga nih nanti Iya kalau ya, kita udah keterima iya kerja, ya. kayak, "Wah, lu di interview Iya ngomongnya oke, gede iya, banget gitu, kok hasilnya meh," gitu kan. Jadi better jujur aja di awal mhm sih, dan it works for me gitu, dan mhm. ya emang seharusnya kayak gitu sih, Kak. Iya ya, apa adanya aja Apa udah ya, adanya heeh. aja. Jawab ya emang ketika lo tuh udah tahu juga gitu atau udah Yes, ngalamin gitu. betul. Oke, itu adalah beberapa tips interview langsung dari Kak Dita. Iya, ya aku kan sebagai pencari kerja juga Iya, ya gitu, jadi ya apa namanya, adalah, yang mhm pernah dialamin, kurang mhm. lebihnya kayak gitu sih. Tapi jujur happy aku tuh, maksudnya jadi tahu aja gitu. Mungkin juga ini jadi pertanyaan banyak orang atau citizen yang lagi nonton, gimana sih Kak?" Gitu. Ini Mhm. ada beberapa dikasih tahu jadi biar paham semuanya, gitu. Nah, kalau misalkan untuk upgrade-nya lagi nih Kak, kalau untuk jadi apa ya, member atau klien gimana nih caranya Kak? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin biar yang di rumah kalau juga pengen atau tertarik ya bisa langsung gitu. Mhm mhm. Kalau mau pakai jasa Upgrace, Mhm, kita, kalau misalkan mau lihat-lihat dulu paketnya apa, itu ada oke. di website Oh sih. iya aku udah lihat, Ya, mhm, upgrace.id. Nanti kalau misalkan cocok sama salah satu paketnya, iya, itu langsung diarahkan ke WhatsApp, mhm, gitu. Karena kalau di Upgrace itu,
kita sangat-sangat menjaga privasi klien. Oke. Kita nggak pernah nge-share hasil CV before after Oh kalau tidak iya. ditanya. Itu pun Iya. kalau misalkan kita share itu pasti kita masking, Iya. gitu. Jadi insya Allah terjamin guys datanya. Iya, Amin, nggak bakal heeh. disebarluaskan juga. Mhm. Nah itu kan, itu perlu di make sure dulu sama Mhm. admin di WhatsApp, gitu. Jadi kita ada prosesnya dulu lah sebelum payment, sebelum proses upgrade perlu di Iya. make sure AINU gitu-gitunya, Mhm. baru bisa, pakai upgrade-nya, jasa upgrade-nya. Oke, ya itu adalah beberapa Mhm, tutorial lah ya, yes, kalau seandainya mau coba iya, kayak gitu. Nah gitu. itu ada paket-paketnya nggak? Mungkin kayak, untuk harga gimana itu udah ada semua ya untuk Iya, price list itu semuanya? udah tertera semua di website, Oke, jadi ya gitu. bisa cek aja Mhm, website-nya di Upgrace .id. .id kalau seandainya pengen tahu atau pengen coba jadi kliennya dari Upgrace gitu. Nah Kak, Kakak kan udah berarti 3 tahun, 4 tahun lah ya kurang lebih? Ya, mau jalan 4 tahun sih. Oh ya mau jalan 4 tahun, ada apa ya, hambatan atau kesulitan nggak selama coba membangun Upgrace ini gitu? Oke, kesulitan sih pasti ada ya, nggak Iya, mungkin nggak ada. Karena namanya produk jasa itu nggak kelihatan iya, produknya, heeh. nggak bisa dipegang, Iya, heeh. hanya bisa dirasakan Iya, gitu kan. Jadi mungkin itu sih, gimana caranya, kita make sure jasa yang kita sediakan itu yap, bener-bener sama antara satu klien dengan klien lainnya, mhm, gitu. Itu tuh tricky banget, itu tidak mudah gitu. iya, Karena kalau misalkan kita jualan baju nih, ya kita ngitung stok aja berapa gitu kan, iya, hari ini heeh, berapa kejual, itu kan enak gitu kan, iya, tersistem gitu. Kalau di jasa tuh kita nggak bisa kayak gitu, kita harus make sure kualitasnya beneran sampai apa enggak, iya, terus apakah, kliennya tuh enak yap. diladenin sama kita, itu pertama Oh kesulitan iya ya, ya, heeh, challenging banget. iya. Terus yang kedua tadi tuh klien-klien yang diverse Iya, background-nya, yang, "Wow ini di industri apa? iya, Kita nggak tahu nih," gitu, itu, juga agak tricky. Tapi so mhm, far aku happy sih, karena iya ya, jadi banyak belajar kan, iya, jadi nggak bisa merasa paling pinter, iya, iya kita jadi belajar banyak hal mulu. yang baru juga untuk Kakaknya Iya, ya, jadi banyak tahu juga untuk mhm, semuanya gitu dan itu adalah iya kesulitan yang kayaknya menurut Kakak juga nggak begitu banget gitu. yes, Kayak masih masih bisa di-handle lah. iya, Toh juga banyak amin, belajar juga gitu dari sini betul, gitu. Nah Kak ini pertanyaanku, soal, sekarang kan banyak di media sosial nih, soal, tutorial atau apa cara membuat CV, terus ya salah satu juga yang produk-produk Kakak jual juga di Upgrace gitu. Nah ini jadi salah satu hambatan untuk Kakaknya nggak? Kayak misalkan di internet banyak yang free nih gitu. mhm mhm, Maksudnya, apa yang membedakan konten-konten free itu sama apa yang Upgrace kasih gitu? mhm. Sebenarnya aku nggak merasa tersaingi juga sih, Kak, Oke, semuanya tuh udah punya pasarnya oke masing-masing, udah setuju. punya kebutuhannya masing-masing gitu. Mhm, Ada orang yang nggak punya waktu banyak, maunya iya. dibantuin aja Oke, gitu. iya Ada iya. orang yang, "Eh, gue butuh temen ngobrol nih, gue masih Iya. clueless banget." Itu ya Upgrace hadir Iya, heeh. membantu gitu. Oh Jadi iya ya? part kita di situ. Karena Iya iya. kita bakal ada sesi konsultasi via Iya, Zoom kan, dan itu yang bener-bener disenangin juga sama mhm. klien-klien. Kayak kalau di Upgrace tuh enak bisa ngobrol sama konselornya Iya, yang memang konselor Upgrace tuh mostly HR. mhm. HR, rekrutmen, ada beberapa posisi lain sih, cuman mayoritas itu adalah HR. Oke. Nah itu tuh iya, aku akhirnya sepakat, apa namanya, keunggulan dari Upgrace itu soal kadang tuh misalkan ya aku, coba buat CV ngikutin tutorial yang ada di internet gratis, Mhm, coba aku ikutin, ketika ada hal yang stuck, bingung nih nanyanya ke mhm, siapa ya gitu, iya, akhirnya coba ngulang videonya, nggak kejawab juga nih ke mhm, siapa ya. Ya mhm, itu yang akhirnya Upgrace jual kan. iya, Kayak misalkan ketika stuck atau apa butuh konsultasi ya mhm. Upgrace bisa ngasih itu gitu. Yes, aku selalu bilang kita ada personal touch-nya. Jadi Mhm. nggak full robot ya, tapi memang bener-bener dibuat sama orang Iya, nih, heeh. gitu. Iya kayak cerita Kakak awal mula juga ngebuat kan, Iya, yang bener-bener bener. buat sendiri, Iya. belajar sendiri gitu. Gimana Kak akhirnya perasaannya membuat atau memperbaiki CV orang-orang happy? Happy sebenarnya lebih pada saat mereka ngabarin kita progresnya sih. Oke, Karena tadi belum iya cerita, iya jadi iya. klien-klien Upgrace tuh alhamdulillah baik-baik banget. Mhm, Mereka tuh ngabarin kayak, "Kak, alhamdulillah aku lolos interview di sini. Kak, iya alhamdulillah aku keterima kerja," gitu. Dan itu yang membuat Upgrace berdiri sampai sekarang iya sih, gitu. iya iya. Jadi kayak, oh apa yang kita lakuin tuh ternyata Iya berguna, berdampak gitu heeh, kan, sampai mereka dapat kerja, iya. gitu. Jadi ada satu cerita nih, Oke, ini sering juga aku bawain kalau lagi webinar gitu iya, ya. Dia ibu rumah tangga, Kak. oke, Ibu rumah tangga, 6 tahun cuti melahirkan. mhm, Tapi memang basic-nya adalah career woman gitu. oke, Emang doyan kerja nih si ibunya, mhm, cuman gara-gara punya anak jadi ibu rumah tangga full. iya Terus dia pengen memulai lagi lah karir dia dari iya, nol semenjak, punya anak. mhm, Dia bikin CV, di-upgrade, dibenerin juga LinkedIn-nya sama kita, dibuatin cover letter, full lah pokoknya. mhm, 2 bulan kemudian dia ngabarin, "Kak, alhamdulillah aku udah keterima kerja setelah 6 oke, tahun," iya, gitu. Dan itu kayak, "Oh, so happy for you, iya, Bu," gitu. Jadi heeh,
Itu sih priceless, perasaan yang dikabarin kalau dia keterima kerja, yang tadinya, maksudnya nggak kerja sama Iya, sekali gitu kan, heeh. itu nggak ada harganya sih, itu Iya selama 6 priceless. tahun dan akhirnya bisa kerja lagi, Iya ya berkat bantuan dari Upgrade iya, juga kan? ada yang datang ke Upgrades itu dia kondisinya minder, Kak. Jadi dia cuma lulusan SMK waktu itu. Iya, Tapi memang pengalaman dia tuh banyak banget. Jadi mhm, dia ikut projekan sana, projekan sini, iya, graphic designer dia, aku inget. oke. Tapi dia tuh pas lagi ngobrol ke admin, ngobrol ke konselor, dia berkali-kali bilang, "Aku tuh minder, aku lulusan Oke, SMK doang." iya, Akhirnya kita coba benerin, CV dia sesuai sama tujuan iya. dia lamar kerja, terus dia bilang, "Kak, alhamdulillah aku keterima di Shopee." Ah, Iya, terusnya kayak iya iya udah iya. sebut merek, maksudnya Iya, nggak diterima di apa. startup lah Iya gitu. Cuman aku kayak, "Tuh kan Kak, jangan iya. jangan jangan nggak pede," gitu. Terus dia berkali-kali kayak, "Iya thank you ya Ay Kak," gitu. gue merinding dengernya. Merinding Iya, kan? heeh. Iya, kita kita dapet selalu ini sih, selalu dikabarin. Iya Banyak juga yang nggak ngabarin sih, cuman iya kalau adminnya Upgrace tuh selalu berusaha kayak, "Kak kabarin ya kalau ada kabar-kabar baik gitu, kita iya bakal senang banget dengernya," dan mereka ngabarin, mereka iya willing untuk iya ngabarin. ngabarin kan akhirnya. Mhm mhm. Tadi soal tadi ada anak muda yang minder karena cuma lulusan SMK, terus Mhm akhirnya dibantu, ya coba dibikin percaya diri, mhm akhirnya lolos. Terlepas dari dia akhirnya bisa dapat kerjaan ya, mhm. tapi ngebuat dia akhirnya jadi percaya diri menurutku itu yang mahal ya. Iya Dari orang yang bener-bener malu, nggak iya. percaya diri, terus jadi percaya diri, menurutku itu tuh yang mahal tuh. Betul, tapi kita tuh ngelihat si dia tuh bukan dia tuh cuman kayak perlu disentil doang gitu, Kak. Oke. Dia tuh bukan yang walaupun lulusan SMK dia bukan yang nggak kerja sama sekali. Iya, Dia tuh heeh. kerja. Dia Mhm. kerja cuman ya projek-projekan aja gitu Iya. loh, projek-projekan, bikin all shop gitu Mhm. kan. Jadi dia ngerasa kayak, "Gue nggak punya pengalaman kerja Iya. bener," Iya. gitu. Dan kita bilang, "Kak, ini tuh Kakak udah ngelakuin banyak hal," gitu Mhm. kan, "dan ini nggak usah ngerasa minder, Iya. kecuali kalau Kakak masih nol banget nih Iya. pengalamannya, udah lulusan SMK, Iya. nggak ada pengalaman kerja Iya. apapun gitu kan. Nah itu Kakak patut minder, ini kan Kakak masih ada yang dikerjain dan itu Mhm. yang dikerjain dia kalau nggak salah ya Kak, itu ini juga kok, gede juga kok. Maksudnya Oke. kayak projek-projek yang dia kerjain tuh Iya, nggak yang oke. kecil-kecil tapi Heeh. gede gitu. Jadi kita kayak terus dia kayak, "Oke deh Kak, cobain aja dulu ya Iya. dimasukin semuanya," Mhm. gitu. Tapi enggak, sorry nih Kak, akhirnya aku cerita nih. Mhm Kenapa tadi aku juga merinding denger hal ini, karena itu yang aku rasain kayaknya. mhm Jadi gini, aku juga kurang lebih ya cuman lulusan SMA nih, kayak mhm kuliah belum beres gitu. mhm. Dan aku nggak pernah punya pengalaman kerja sama sekali. Dari Oke. aku lulus sampai aku kuliah dan kuliahku aku coba-coba buat cuti dulu, aku nih nggak ada pengalaman kerja sama Mhm sekali gitu. Ya kerjaanku adalah ya itu freelance apapun gitu, entah mhm stand up comedy, entah apa, entah host, entah apa gitu. Nah itu kan aku berarti berangkat dari yang nggak percaya diri karena nggak mhm. punya pengalaman kan. Ya berarti aku bisa lempar ke Upgrade saja untuk coba konsultasi, untuk coba buatin CV dari nol itu bisa kayak gitu? Bisa bisa, tapi, Kakak datang ke Upges tuh dengan tujuan ya, Iya, heeh, "Aku pasti. pengen apply di sini, Mhm. kira-kira gimana nih baiknya?" Oke. Gitu. Jadi kita juga kadang kalau misalkan kliennya clueless, Mhm. clueless dalam artian, "Nggak tahu Kak, terserah Kakak aja deh mau lamar di Oh, mana." Itu iya. kan kita juga bingung Iya ya bingung, Kak, heeh. kita kan hanya membantu aja nih, Iya, membantu mempoles siap. supaya bener-bener align sama yang Kakak tuju gitu. Cuman Mhm. kalau dari kliennya nggak ada tujuan, ya Iya kita bingung iya juga gitu bingung juga kan. kan ngarahinnya Iya, gimana jadi gitu. sebenarnya bukan karena Upgrace yang hebat juga sih, karena Mhm. klien-kliennya emang emang ada daya juang Iya, juga gitu, dan heeh. kita membantu dan ya alhamdulillah mereka berhasil dengan jalannya Iya. sendiri sih. Ya tinggal dipantik aja ya, biar dia Mhm, tuh akhirnya nyala lagi lah iya gitu bener, istilahnya. Oke, kayak gitu ya. Nah itu soal ada ketentuan nggak Kak? Kayak misalkan, kan tadi terjawab kalau misalkan lulusan SMA dan sederajat bisa gitu, kayak misalkan S1, S2, S3 atau berapa pun apapun bisa? bisa, Ya yang penting balik lagi datang dengan tujuan, iya, "Kak minta tolong mhm, bantuin ini," ya itu bisa upgrade semua bisa banget, lakuin ya. Wah cukup sangar ya bisa ternyata ya. banget, Banyak hal-hal yang akhirnya aku juga baru tahu, oh ternyata ini bisa, oh ternyata mhm ini mhm, bisa gitu. Soalnya yang tadi aku bilang kenapa aku banyak nanya, karena pengetahuanku untuk mencari kerja tuh nol, yang bener-bener nol Kak. iya, Jadinya makanya ya aku akhirnya banyak nanya gitu soal ini apalagi semua. industri rekrutmen mungkin beda ya sama Mhm. 10 tahun lalu, sama zaman ayahku kerja Iya, mungkin beda banget kan heeh. gitu, makanya orang-orang tuh mungkin lulusnya di situ sih. Iya. Kalau zaman sekarang tuh gimana sih nyari Iya, kerja yang bener, heeh maksudnya heeh. standarnya gimana Iya sih betul. gitu kan. Nah itu kalau kita insya Allah up to date sih, dalam Mhm. arti template CV yang kita provide tuh memang udah sesuai dengan industri sekarang gitu. Mau Oke. Kakak ngelamar kerja di mana, kalau Mhm. pakai template-nya Upgrades insya Allah aman-aman aja Oke, iya. gitu. Nah ini kan pandangan Abgas soal yang sekarang berarti Mhm kan, yang up mhm. to date, gimana caranya membuat CV dan yang lain-lain. Pada zaman aku tuh dulu SMK, terus lulus, ada beberapa temenku yang masih make bikin CV itu tulis tangan gitu loh. Oke.
terus dimasukin map gitu, terus Mhm mhm di-apply kemana-mana mhm. gitu, secara offline gitu. Menurut Kakak itu masih worth it kah? Kalau yang tulis tangan kayaknya enggak sih, Kak. Oh enggak ya? Iya, kalau Iya. tulis tangan kayaknya enggak, kecuali disuruh ya. Oke, diminta Kalau langsung diminta dari langsung perusahaannya, mungkin heeh. mungkin berhasil gitu, mungkin Mhm. works, tapi kalau misalkan, mmm, bener-bener tulis tangan untuk bikin CV kayaknya enggak sih, Udah enggak udah ya? enggak. Iya sekarang At least digital tapi yap, kita print, nah itu masih oke. oke. Heeh, tapi kalau yang bener-bener tulis tangan, I don't think that's fit Iya ya, sih. Iya, dan itu ya bisalah ke-upgrade lagi biar biar juga tahu gitu. Maksudnya yang umur 40 tadi Kakak cerita, mhm, yang umur 40 yang dia nggak tahu sekarang gimana sih cara mmm, misalkan bikin CV dan lain-lain untuk zaman sekarang ya Kakak akhirnya ngasih tahu kan dan iya. ngarahin gitu. Biar nggak ketinggalan zaman juga karena kan Nah, perusahaan mintanya gitu. lucunya Iya? Upgrace tuh klien pertamanya sebenarnya si pacar aku ini, si Oke. Sybil itu klien kedua. Lain oh, hah? Klien kedua, Kok hari kedua? klien pertamanya ayahku sendiri. Sumpah? Iya, ayahku waktu itu minta dibikinin CV, tapi bukan Oke. untuk lamar kerja. Mhm. Jadi, ayahku kan swasta ya, Iya. dia tuh ada lowongan untuk jadi asesor di Oke. kementerian apa Mhm. gitu, dan itu butuh administrasi nih untuk Iya. bisa jadi asesor itu. Terus dia kayak, "Kak, bikin ayah CV dong, ayah nggak ngerti bikin CV zaman sekarang gimana sih?" Gitu. Ya udah Oke. aku bikinin. Itu klien pertama Upgrace ayahku sendiri. Dan sama berhasil juga? Ya karena mungkin bukan cari kerja ya Kak, cuman Oke. kayak buat administrasi, ya Oke. lolos-lolos aja sih, Oke. gitu. Berarti pacarmu tuh klien keduanya? Klien kedua, klien pertamanya ayahku sendiri. Nah ini, alasannya apa, Kak? Kenapa seneng banget ngebuatin CV? Ya terlepas dari dimintain tolong ya, Mhm kenapa mhm. kayak, ngebikin CV deh gitu? Karena aku gregetan Kak, ngelihat Iya orang CV-nya sih. kurang. Mhm. Kayak, "Aduh kok begini sih CV lo?" Gitu kan. Jadi Iya. suka gregetan. Maka dari situ, karena mungkin aku, apa ya, aku ya tadi, aku sering nonton YouTube, Iya. aku sering ngelihat kalau orang-orang di luar negeri tuh gimana cara bikin CV, aku tuh tahu gitu. Mhm. Jadi dari situ aku kayak punya insight lebih lah Iya, gitu, "Udah deh heeh. sini gue bikinin," gitu kan. Iya. Ya udah deh, jadi gara-gara iseng-iseng aja browsing, nge-stalk, nonton YouTube gitu Iya. kan. Ya alhamdulillah bermanfaat tuh, Iya. bisa ngebantu ayah sama Iya, sama pacar tuh yang pacarmu, kedua, heeh. Ya akhirnya sampai gitu. sekarang ya, dan Iya akhirnya malah jadi perusahaan juga. iya, Bukan kurang hal lebih. yang dia expect pasti, Iya yakin bener, aku. by accident nih judulnya. Bener bener, ya Allah. Nah ini pertanyaan aku lagi nih Kak, dari sudut pandang interview nih, ini balik Mhm lagi ke interview ya. Yang dilihat HRD tuh apa sih Kak? mhm Misalkan kita lagi interview nih, apa sih mhm yang pengen dari HRD itu, terlepas dari jawaban kita yang jujur dan apa adanya ya? mhm mhm mhm. Sebenarnya kalau interview itu kan Mhm, ada 2 tahap ya Kak biasanya, iya. interview HR sama interview user. Oke, iya. Kalau interview HR tuh sebenarnya ketaker banget kok pertanyaannya, Mhm, kayak sekarang apa kesibukannya, oke. terus tadinya kerja di mana, Mhm, terus mungkin kalau pekerjaannya WFO, bisa nggak willing untuk masuk kantor tiap hari. Pokoknya intinya aku yakin HR tuh bakal nanya pertanyaan-pertanyaan basic oke, sebenarnya, heeh. dan itu bisa dicari di internet. Oke. Pasti banyak banget kita nemuin, pertanyaan-pertanyaan HRD kayak Iya, gitu. mhm. Jadi, ya aku rasa itu perlu latihan aja sih, Oke. banyakin Oh, latihan, iya, heeh. mhm. Nah, justru sebenarnya interview yang gongnya ini tuh Iya. pas interview user. Karena user itu kan ibaratnya kayak orang yang akan direct kita Iya, ketika betul. kita udah kerja gitu kan. Mhm, Otomatis either itu manajernya atau rekannya gitu mhm. kan, yang memang ada di satu departemen yang sama. Iya. Nah, itu pasti nanya hal-hal teknis. Nah, itu bakal yang, kita perlu tahu tuh bakal match nggak nih sama skill yang kita punya. Oh, malah di interview user-nya ya, yang Iya bener-bener pentingnya ya? iya, Oke. gitu. Jadi, ya kalau aku interview HRD biasa aja karena kayak teleponan biasa gitu. Iya, Kalau aku ya, iya, kalau sepengalaman aku biasa interview biasa, "Kak Dita lagi sibuk apa?" Gitu. Pokoknya mhm, hal-hal yang basic, mhm. baru sebenarnya yang bikin aku deg-degan adalah interview user, Oh itu malah yang malah yang aku ini deg-degan. kita nih masih di yang interview HRD aja kita masih deg-degan loh. Maksudnya gimana caranya user ini masih tenang-tenang aja kalau di sini. Mhm Tahap satunya aja kita masih nggak tahu nih mhm gimana yang mhm ngadepinnya mhm. gitu. Ngadepinnya banyak-banyakin latihan di depan Mhm. kaca. Banyak-banyak latihan depan kaca. Jadi Mhm, ngomong gitu? iya. Kan sebenarnya tadi aku bilang Kak, Iya. interview HR tuh ketaker kok pertanyaannya. Iya yang Ya tadi, udah heeh. diulang-ulang aja gitu, Iya, maksudnya kita, list nih beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar bakal ditanyain. iya, Kita siapin jawabannya, kita mhm. ulang-ulang terus Oh di di depan kaca, kaca. heeh, latihan. Ya biar kita juga bisa lihat ekspresi kita apa ketika kita ngejawab ini gitu kan? Mhm mhm. Oke. Tuh teman-teman, Mmm, citizen, iya, kalian harus latihan di depan kaca biar interview kalian berhasil. betul. Jadi Udah nggak sekarang tuh gagap, haho-haho gitu iya, kan, tapi kayak udah lancar jaya aja gitu, smooth, cara oke, jawabnya kita. heeh, Dan kalau orang nggak pernah latihan interview mhm. kelihatan. Oh iya? Iya, kelihatan banget. Kelihatannya kayak ngomongnya ngalor ngidul, Iya, terus abis itu gemeteran. oke.
nggak pede, itu Iya kelihatan pasti, Kak. heeh. Makanya aku kayak udah kalau interview HR mah banyak-banyakin latihan Latihan aja. aja ya biar lancar lah ya. Yes. Oke. Nah terus aku balik lagi ke Upgraze, produk baru 2025 yaitu Mhm. ada aduh apa, nego Portofolio, sama negosiasi negosiasi gaji. gaji. Seberapa penting negosiasi gaji untuk kita tahu juga atau kita pahami gitu, Kak? Mhm mhm mhm. Untuk akhirnya kita juga mencoba, jadi klien di produknya Upgraze yang ini gitu. Mhm Seberapa mhm. penting sih, Kak, negosiasi gaji itu? Kalau menurut aku penting sih ya, Iya, karena kan itu kayak jadi batu loncatan nih, mhm, gitu. Kita kan pengen dapat gaji tuh yang proper gitu oke kan. setuju. Kadang-kadang, eee, kok kita cuma dikasih segini doang, tapi kita Iya, bingung nih nawarnya gimana heeh, gitu kan. Nah makanya perlu kalau di negosiasi gaji tuh ada beberapa aspek Kak, iya misalkan oke, pasti gaji pokok itu wajib iya ya. wajib, Tapi kan ada benefit-benefit lain, misalkan mhm, benefit, training oke, mungkin, heeh, atau benefit WFH iya gitu kan, atau benefit asuransi kesehatan, iya, itu kan yang bisa kita tanya gitu, dan oke. itu luput juga nih untuk ditanyain Mhm sama para kandidat gitu. mhm, Tapi ini, aku nggak tahu ya kalau misalkan case-nya di apa namanya, karyawan-karyawan yang rigid banget, oke, yang udah ketahuan lu digaji sekian segini segini ya? heeh, itu aku nggak tahu tuh bisa dinego apa Oke, enggak. Cuman heeh, kalau misalkan di, pekerjaan yang dia emang bisa dinego, ya mhm, itu kita mesti pinter-pinter sih. iya, oh berarti dia terencana lah ya? Iya, Heeh, jangan yang aku pikir tadi tuh, oh iya, mungkin ini menjawab isi kepalaku aja nih, apa aku tuh? pikir ketika ditanya negosiasi gaji dan segala macam, aku bakal nyebut gaji yang kayaknya nggak masuk akal juga sama yang aku punya gitu, Heeh sama heeh. skill sama apa yang aku Mhm coba mhm kerjain mhm gitu. mhm. Makanya akhirnya dibikin ya perencanaannya agar bisa juga Mhm gitu. mhm mhm. Soalnya Lebih kayak apa aja sih yang bisa kita nego nah gitu heeh, sih. nggak yang sembarang gitu Enggak yang kan. sembarang gitu, kayak Oke. aku pengen gaji 15 juta gitu kan, ini Iya worth it nggak sih kita dapat gaji lima belas iya, juta gitu heeh, kan. Padahal sebenarnya mungkin yang perlu kita tanya tuh kayak tadi benefit mhm, asuransi kesehatan, ada oke, training nggak di kantornya, bisa mhm bayarin kita untuk training biar kita mhm. upgrade juga, itu tuh bisa dijadiin benefit. Iya iya, ya ternyata sepenting itulah untuk Mhm, negosiasi gaji gitu. Dan makanya di 2025 Upgraze ngeluarin produk terbaru yaitu insyaallah amin, amin. semoga lancar ya, Kak. Nah, Mhm, mungkin ya ini pertanyaan terakhirku, goals Kakak untuk Upgraze ke depannya atau harapan Kakak lah? oke. Harapan aku ya tadi ya Kak, mungkin Mhm, tadi sempet aku spill juga, kalau sekarang aku bener-bener kayak pengen ngejalanin depan mata nih, iyap, pengen ngebuat Upgrades tuh jasanya bisa dipakai mhm di seluruh Indonesia gitu mhm, ya, nggak cuman di kota-kota besar aja, tapi yang kota-kota kecil juga iya iya, bisalah iya, kepapar gitu ya, kalau Upgrades tuh bisa kok bantu mhm, kalian gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi sih pengen jadi jasa persiapan karir yang, satu ekosistem menyeluruh gitu. oke, Jadi nggak hanya CV dan LinkedIn aja, tapi mungkin bisa bantu sampai akhir nih, sampai iya dia kerja dan pengen upgrade, itu kita iya, pengen banget sih bikin satu ekosistem kayak gitu. mhm. Oh ya itu Hopefully ada jalannya nanti. ya itu harapan Kakak untuk Iya, Upgraze ke depannya ya. yes. Kalau kantor offline? Kantor offline sejauh ini kita di Bekasi, gitu Oh ya. ada juga? Sebenarnya buat ini aja sih, buat surat menyurat ya, Oke, Kak. iya. Karena kalau upgrade kita 100% online. Oke, Heeh, jadi, heeh. tim-tim kita tuh nggak perlu ke kantor Iya, sebenarnya, heeh, jadi cuman Zoom-Zoom iya. aja gitu. Jadi kalau untuk surat menyurat kita ada di Bekasi sebenarnya, Oke. Tapi ya semua online lah ya, heeh. online. Jadi bisa tuh. Tapi, terlepas dari obrolan kita semua jujur aja ya, Kak, ya. Mhm Yang pertama aku kaget ada perusahaan jasa yang membantu kita-kita nih yang kesulitan untuk, apa ya, nyusun hal-hal yang diperlukan untuk mencari kerja gitu. mhm Itu aku mhm kaget yang pertama. Akhirnya ada Upgraze ini muncul mhm gitu. mhm Dan yang kedua, apa ya, cukup kaget juga sama banyak pekerjaan yang Kakak terima. mhm. Kayak tadi ada, apa namanya, yang layout kafe tuh, Arsitek restoran, arsitek restoran itu sih mhm, hal yang, loh ada ya ternyata ya yang ada nyusun banget, Kak. bangku-bangku kayak gini tuh ada ya ternyata. Yes, Itu yang ngebuat aku kaget juga dan yang terakhir tuh itu, maksudnya banyak membantu orang-orang yang nggak tahu gitu, kayak aku juga contohnya tadi banyak nanya akhirnya, ngebantu kita-kita untuk kayak, ya biar tahu semuanya lah. Tadi ada yang cuman lulusan SMK, akhirnya jadi pede dan akhirnya bisa dapat kerja juga gitu. mhm Itu mhm. sih hal-hal yang aku rasa Upgraze ini punya dan ya banyak nguntungin banyak orang lah gitu. Insyaallah semoga bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Iya, heeh. Ya harapanku semua produknya ya yang mau keluar juga Heeh, berjalan dengan lancar, ya semakin banyak customer-nya, biar semuanya juga tahu juga gitu, ini penting banget gitu untuk mencari mhm. kerja.
Mungkin itu aja Kak untuk hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Aku yang terima kasih Kak Dwi, sudah Siap. diajak ngobrol-ngobrol. Atas waktu, energinya, Oke. pengetahuannya, akhirnya aku tahu juga. Jadi curcol-curcol dikit ya. Iya Kak, makasih banyak ya. Aku juga makasih banyak Oke, Kak Dwi. sampai jumpa lagi Kakak. See Siap. See you. you Kak Dwi, thank you. Sama-sama.